Umur gue sekarang 32 tahun. Gue ini sudah hidup di era 7 presiden, dari Pak Harto sampai sekarang Prabowo. Dan menurut gue Prabowo ini merupakan presiden yang paling nasionalis dibandingkan 6 presiden lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah menjadi orang yang nasionalis itu penting? Buat gue yang dulu kecanduan makna, jawabannya penting banget. Ya, tapi sekarang setelah hijrah menjadi seorang jamaah neuroscience, jawabannya berubah. Yang tadinya penting banget menjadi penting-penting gak penting sih. Dan akhirnya gue sampai pada kesimpulan bahwa seharusnya kita tidak menjadikan nasionalisme sebagai faktor untuk memilih seorang pemimpin. Contoh kasus, gue pengen jadi wali kota, katakanlah wali kota Depok atau Tangsel, antara dua itu. Pertanyaannya, kalau gue nyalon di Tangsel, apakah gue harus cinta Tangsel? Ya jawabannya enggak juga sih. Mau cinta boleh, nggak cinta juga nggak apa-apa. Yang penting nggak benci aja. Penting nggak gue kalau mau nyalon harus menjadi seorang putra daerah? 100% nggak penting. Mau putra daerah, putra kota, nggak penting. Kenapa ya? Karena menjadi pemimpin itu yang penting adalah paham masalah, tahu solusi, bisa implementasi nggak, itu yang penting. Kalau itu semua terpaparkan kepada pemilih saat kampanye dan dari rekam jejaknya, pilihlah dia, kalau nggak buang. Ya kita kalau cari pemimpin, ngapain nyari yang cinta? Lo kira ini acara take me out? Buat terus bang, kalau nggak cinta, buat apa nyalon? Lah orang kalau nyalon, kalau jawaban yang paling jujur tentu alasannya karena self interest. Pengen punya karir politik, merasa mampu. Self interest bos. Zaman sekarang 2026 menuju 2030. Apakah lu masih percaya dengan jawaban aku dipanggil oleh rakyat? Itu bohong banget. Kita ini manusia Indonesia sudah terlalu lama dibohongi oleh makna-makna. Aku dapat panggilan oleh rakyat. Bullshit, tai kebo. Tentu jawaban paling rasional yang harus dia jawab adalah karena self interest dia. Karena emang itu faktanya. Kalau dia maju demi karirnya, kita milih dia demi kepentingan kita juga sebagai pemilih. Ya kalau dia kompeten, dia bisa menguntungkan kita, ya kita pilih. Kan sesimpel itu. Ini kan simbiosis mutualisme. Ini bukan soal panggilan-panggilan, nggak ada, bukan telepon. Kita harusnya nggak peduli ini orang sukunya apa, agamanya apa, rasnya apa, adatnya apa, itu semua nggak penting. Mau lu putra daerah kayak, mau lu anak PKI, anak HTI, nggak penting. Ya kecuali kalau dia beneran PKI, beneran HTI, baru masalah. Tapi kalau cuma anak PKI, anak HTI, nggak masalah, nggak penting. Wah bang, kok omongan lo nggak bermoral banget ya? Loh, ini bukan soal moral, ini bukan ceramah, ini soal fakta, keuntungan konkret. Saat lo pilih orang, apa yang lo dapat? Pilihannya nih, kalau lo milih pemimpin yang kompeten, hidup lo lebih nyaman, lebih enak. Atau kalau lo milih pemimpin yang ngasih lo amplop, hidup lo juga enak, dapat 300.000 5 tahun sekali. Ya pilih aja sendiri, kan begitu. Terus kalau nggak ada makna begitu, berarti nanti dia pasti korupsi dong. Lo ya nggak begitu cara mainnya. Orang itu seharusnya yang bener nih ya, dia harusnya tidak korupsi karena dia takut dengan hukum. Itu yang harusnya terjadi, itu yang harusnya bener. Gak ada orang gak korupsi gara-gara cinta sama bangsa. Kejauhan. 2026 bos. Hukuman yang konkret itu lebih menakutkan dibandingkan makna-makna irasional bullshit. Itu fakta keras yang menyakitkan. Kalau sistemnya benar, KPK-nya benar, dia takut, dia nggak korupsi. Harusnya begitu. Iya, harusnya nggak korupsi karena takut, bukan karena cinta. Cinta nggak penting. Ya terus kalau dia nggak cinta, berarti dia mah gabut aja dong bang. Nggak usah kerja keras. Ya nggak korupsi sih, tapi nggak usah kerja keras. Begitu-gitu aja mah gabut. Lah nggak gitu juga. Dia harus kerja keras karena dia pasti punya impian tangga karir selanjutnya. Saat gue nyalek 2029, kalau gue menang, gue nggak akan mah gabut karena gue masih pengen jadi wali kota 2034. Kan kita harus kerja keras gitu loh. Demi self interest. Ya begitupun seorang presiden dipilih pertama, ya dia harus kerja keras buat apa? Buat pemilihan periode selanjutnya, kan begitu. Self interest penguasa yang didesain oleh institusi align dengan kepentingan publik itu rasional. Contohnya zaman dulu bandit-bandit nih, mereka itu melindungi desa bukan karena mereka cinta sama orang desa. Enggak, itu bandit nggak peduli sama orang desa. Ini nyambung dari video kemarin. Itu bandit jadi pelindung desa, jadi tentara nih, gara-gara mereka paham bahwa orang desa adalah aset yang menguntungkan secara jangka panjang. Daripada desa dibakar, mendingan dijagain. Bukan karena cinta, tapi itu bagus. Dengan kejadian seperti itu, akhirnya orang desa hidupnya jadi lebih tentram dibandingkan sebelumnya. Kan gitu. Ya pas zamannya bandit jadi tentara, tetap aja mereka rakyat dizolimi, tapi lebih baik dibandingkan dari zaman sebelumnya pas zaman mereka dibakar-bakarin, kan begitu. Nah, untuk menjaga supaya si bandit ini nggak bandit-bandit amat, makanya mesti ada desain hukuman yang konkret. Hukumannya jangan ceramah moral, karena nggak ngaruh bos. Apakah dengan milih orang yang paling cinta sama negara lu, maka negara lu akan maju? Ya enggak, apa urusannya? Percuma cinta kalau
Buat apa? Sama aja kayak lu nyari pasangan. Dia cinta sama lu, tapi kalau dia IQ simpanse buat apa? Nanti lu juga yang makan hati. Loh, kenyataannya begitu. Ini bukan cerita dongeng. Nyari yang apa lagi? Nyari yang paling alim. Lah, kalau mau jadi pemimpin itu kan urusannya soal bernegara, bukan soal yang lain dong. Ya nggak nyambung kalau nyari yang paling alim, nggak nyambung. Apalagi cari yang paling berbudaya. Loh, ini mau bernegara atau mau melestarikan budaya? Beda job desk. Cari orang yang berbeda sesuai posisi masing-masing kalau itu. Nggak penting dia mau suka budaya, mau dia nggak berbudaya, nggak relevan. Ya kalau aku nih ya, kalau jadi wali kota, apakah aku akan peduli dengan budaya Tangsel atau Depok nanti? Kalau budaya itu masih berguna buat ekonomi ya monggo, ayo kita lestarikan. Kalau udah nggak relevan ya udah biarin aja, nanti juga hilang sendiri. Ngapain kita pusing-pusing? Kan gitu. Wah kesian dong bang kalau budaya nggak diurusin, nanti para budayawan kerja apaan? Loh ya kan pertanyaannya gini, mereka maunya itu melestarikan budaya atau lebih ingin punya pekerjaan? Ya kalau yang prioritasnya adalah untuk survive, bisa bekerja, ya kerja yang lain aja. Ini bukannya kita benci budaya, enggak. Tapi kalau emang udah nggak relevan ya dibiarin aja, nanti juga hilang sendiri. Nggak perlu dibenci, ngapain benci-benci, nggak ada urusan benci-benci. Ini cuma perkara yang paling efektif, efisien. Ya memang dunia kejam bos. Gini ya, namanya sebuah konsep-konsep, selama dia masih relevan sama zaman, dia berkontribusi buat ekonomi, buat keharmonisan bangsa, dia akan terus survive. Pasti, tanpa dijaga pun akan terus survive, gak bakal hilang. Tapi ya begitu dia sudah mulai tidak relevan, gak usah dipikirin, nanti hilang sendiri. Nah pertanyaan utamanya adalah, apakah seorang calon pemimpin kalau dia main cinta-cintaan buat menang pemilu, dia adalah orang bodoh? Enggak, justru dia jenius karena dia tahu para pemilih ini mabok makna mayoritasnya. Makanya untuk menang, daripada ngomongin program, dia bebusa ngomongin program, ya main makna aja. Justru dia jenius, bukan dia blow on. Daripada lu capek-capek ngomongin program, nggak nyambung juga. Mendingan apa? Mendingan cium tangan agamawan, cium tangan budayawan, cium tangan guru. Lah itu makna yang lebih masuk kan gitu. Nyambung nggak sama kemampuan dia bernegara? Ya nggak nyambung, tapi kan ngaruh. Jenius. Cium tangan pahlawan, cium tangan engkong-engkong biar dikata paling beradab, itu jenius. Ada lagi meluk-meluk anak kecil biar dikata begini nih, waduh anak kecil aja suka sama dia, nih energinya bagus nih, auranya aura orang baik. Nah biar begitu. Jenius gak? Cerdas. Itu semua penting buat menang di tempat yang IQ-nya nggak sampai. Lo ya ini bukan omongan jahat, itu omongan real. Ada gue kenal caleg nih maju di Jakarta. Dia ketemu emak-emak tukang gosip. Dia ngomongin geopolitik 2024. Lah ya pantesan kalah, nggak nyambung bos. Mending kamu ngomongin tuh artis yang baru cerai kemarin. Itu lebih nyambung. Atau mending kamu pakai gimmick, kamu sama istrimu harmonis banget. Itu lebih nyambung. Lebih nyambung buat bikin lu menang, bukan nyambung soal kemampuan lu ya. Nah lingkaran setan kayak begini harus diputus oleh orang-orang yang IQ-nya nyampe. Jangan malah nih orang yang syukur-syukur IQ-nya sampai, malah mereka ikut-ikutan juga milih pemimpin pakai cara irasional. Kan keblinger bos. Karena ya jujur aja, sepinter-pinternya manusia nih, setinggi-tingginya IQ dia nih, tetap aja seringnya kita kalah sama otak emosi. Seringnya kita kebajak sama otak emosi. Kata lu profesor, lu kata S3, S4, S mambo, tetap kena otak emosi. Milih tetap aja nggak rasional. Ya ini termasuk gue juga. IQ gue sih pas-pasan ya, tapi karena IQ gue pas-pasan, gue milih orang juga keseringannya pakai otak emosi. Contoh nih 2014, 2019, gue ini pecinta Prabowo garis keras. 2024 gue golput. 2014, 19, kenapa gue pilih Prabowo? Simple, karena Prabowo pertama gagah, kedua paling nasionalis, ketiga gue pilih Prabowo gara-gara ada mantan presiden yang bilang Prabowo ini orang paling ikhlas di Indonesia. PA gak tuh gue? Ya PA lah. Emangnya 3 foto tadi urusannya apa sama cara bernegara? Mau dia yang paling ikhlas sedunia sebumi juga gak ada urusannya. Buat apa ikhlas kalau gak punya kemampuan, kan begitu. Tapi yang kayak gue banyak, yang nonton pun banyak yang kayak gue, pasti gue jamin. Gagah. Lah buat apa gagah? Mau letoy juga bodo amat, kan gitu. Nasionalis, itu juga gak penting-penting amat. Mau dia apal Pancasila, dia gak apal ya terus kenapa, kan gitu sebenarnya. Yang paling penting seharusnya ini orang punya kemampuan apa enggak, punya program apa enggak, bisa implementasi apa enggak, rasional apa enggak. Ini paling penting nih, karena orang kalau dia rasional, dia harusnya nggak korupsi tuh. Kalau hukumnya bener, nggak ada orang rasional yang mau hidupnya was-was sepanjang masa cuman gara-gara duit. Kalau konteksnya kebutuhan primer dan sekunder sudah
dipenuhi. Kecuali kalau emang hukumnya bobrok banget ya. Kalau dia tahu nih, dia rasional, dia tahu nih hukumnya emang kacau banget ya, masih mungkin deh. Tapi kalau hukumnya masih lumayan, orang rasional yang udah tercukupi kebutuhan primer sekundernya nggak akan mau hidup was-was. Nggak enak bos hidup was-was. Kecuali kalau dia irasional. Ya udah kaya sih, cuman masih ada kebutuhan 3 ani-ani gua nih. Itu irasional. Dia korupsi meskipun udah kaya, wajar. Namanya juga orang irasional kan gitu. Orang irasional tidak bisa berpikir bahwa hidup was-was itu nggak enak. Contoh lagi 2017 gue pilih Pak Anies Baswedan, idola gue. Tentu bukan gara-gara program DP 0%, tentu bukan. Tentu lu tahu kenapa gue pilih Pak Anies. Karena makna yang mana tebak sendiri. Ada teman gue milih Jokowi, kenapa? Karena Jokowi gaul bro, naik motornya motor bobber, sama dengerin lagu metal. Nah sekarang kita masuk ke Prabowo. Prabowo ini sebagai pemimpin, menurut gue kampanye dia irasional, iya. Sebenarnya kampanye irasional tuh cerdas tadi kan gue bilang. Tapi kalau keirasionalannya sampai ke bawah ke cara dia mengambil kebijakan, ini kacau bos, ini kacau. Ya pemimpin itu kan harusnya rasional banget. Kalaupun dia memilih cara untuk menjadi irasional saat kampanye, itu harusnya dipilih dengan kesadaran, dengan kerasionalan karena tahu pemilihnya itu begitu. Tapi kalau sampai sekarang masih irasional, udah gak kampanye, kacau nih. Karena menurut gue Prabowo ini nasionalis, iya, cuman nasionalisnya itu bukan di tahap ideologis, melainkan di tahap dogmatis. Makanya bener-bener gila nasionalis banget. Dikit-dikit antek asing, dikit-dikit demi bangsa, dikit-dikit patriotan. Lah pentingnya apa? Ya kita kalau punya dogma terserah. Apapun dogmamu, ya aku gak peduli. Silakan keep buat dirimu sendiri gitu. Ya tapi kalau soal ngomongin kebijakan publik demi kepentingan bersama, tolong rasional lah. Karena ini berpengaruh ke hidup orang bos. Partai-partai pun sama aja. Ada yang jual agama, ada yang jual pendiri bangsa, presiden terdahulu. Aduh, itu udah gak laku banget tapi masih laku aja. Ada yang jual soal santri-santrian, ada yang jual makna-makna artis. Ya ampun Jo, tapi laku, cerdas. Tapi ya harusnya saat sudah menang, gaya-gaya tadi udah disimpan dulu gitu loh. Kan harusnya begitu. Contoh Cina, lagi-lagi nih negara favorit gue. Waduh bentar lagi dikata komunis nih. Deng Xiaoping itu dengan sadar meninggalkan cara mau bernegara, setidaknya dalam mengambil kebijakan ekonomi. Itu oleh Deng Xiaoping ditinggalkan dengan sadar. Deng Xiaoping tahu bahwa cara mau mengambil kebijakan ekonomi itu blow on, dungu, ditinggalkan. Tapi saat dia ketemu sama rakyatnya, karena dia tahu rakyatnya masih mabok makna, tetap dibungkusnya pakai bungkus Mao Zedong dengan rasional. Dia tahu tuh, oh rakyat masih makan mau, ya nggak ditinggalin bungkusnya. Tapi dia sebagai pemimpin, dia tahu Mao Zedong sudah tidak relevan. Berubahlah dia, kayak ke Kaifang. Itu move on dari makna. Ya kalau Prabowo astaga bikin MBG karena katanya ini merupakan cita-cita pendiri bangsa. Kalau aku gak peduli. Mau cita-cita pendiri bangsa kek, mau cita-cita alien kek, ya gak peduli. Yang penting buat ekonomi kira-kira secara overall nih ya, bagus apa enggak. Mau itu impian siapa? Aku gak makan makna begitu. Dan harusnya dia juga gak makan makna begitu. Ya kalau ngomongin MBG, ngurusin MBG itu kan ilmu supply chain, bukan ilmu cinta tanah air, bukan, gak ada urusannya. Kalau nyari orang yang buat ngurusin MBG nih ya, mau dia gak apal lagu Indonesia Raya sekalipun, kalau bisa deliver ya nggak apa-apa, kan begitu harusnya. Ya kejam sih omongan begini, cuman itu fakta bung. Makna tentu penting sebagai bungkus. Kenapa? Karena majority orang-orang kita masih makan makna, tentu jadi penting. Tidak semua orang bisa mengerti bahwa mencuri itu dilarang kecuali dengan makna. Tidak semua orang bisa mengerti bahwa jangan jahat ke orang lain kecuali dengan alasan makna. Tidak semua orang punya EQ yang cukup untuk memahami bahwa jangan jahat, jangan mencuri kecuali pakai makna, baru dia ngerti itu. Nah tapi itu kan levelannya masyarakat. Kalau pemimpin nggak wajar kalau masih makan makna. Ya kalau di level kebijakan masih main makna, itu sangat dahsyat kengeriannya. Kita pun sebagai rakyat harus membiasakan diri pelan-pelan dalam hidup itu harus mengurangi makna. Kalau pengen hidup kita lebih benar dalam mengambil keputusan. Karena begini, saat kamu mengambil keputusan menggunakan makna, itu yang main otak emosi. Lebih cenderungnya akan salah karena nggak rasional. Kalau mikirnya pelan-pelan, maknanya dibuang. Nah itu mikirnya pakai otak logika, dianalisa baik buruknya. Itu cenderung lebih benar keputusanmu. Contoh nih, saat kamu lagi ingin menikah, lagi nyari pasangan, lebih baik pertimbangkan hal-hal yang rasionalnya dulu. Sifatnya, ekonominya. Kamu cek juga kesehatannya karena ini penting. Nah contoh 3 poin tadi itu lebih penting, jauh lebih penting dibandingkan makna-makna macam nyari pasangan yang didahulukan apa? Restu ibumu. Loh,
Itu makna. Penting nggak? Ya penting-penting nggak penting sih. Penting untuk keharmonisan sosial penting. Tapi karena ini urusan hidupmu, lebih penting yang 3 tadi. Ekonomi, kesehatan, sifatnya. Ini lebih penting dibandingkan makna restu orang tua gitu loh. Orang tua mau restuin mau enggak, kalau kamu udah bener milih 3 ini, itu kecenderungan kamu akan lebih bahagia, akan lebih mantep gitu. Jangan jadikan restu orang tua tuh makna-makna restu itu sebagai landasan utama, faktor utama yang menentukan arah hidupmu. Lah jangan begitu, itu makna bung. Didengerin aja, dijadikan pertimbangan. Sampai situ aja. Contoh lagi nih, gue nggak mungkin kalau pengen invest nanya ke bapak ibu gue. Ya nggak mungkin, kenapa? Ya karena mereka bukan ahli investasi, ngapain gue tanya kan gitu. Tapi kalau gue informasikan, pendapatnya gue tampung, ya nggak apa-apa. Cuman kalau omongan yang bukan ahlinya kamu jadikan landasan, loh bagaimana itu? Ya termasuk omonganku di video ini. Jangan kamu jadikan titah untuk kamu bergerak ya. Jadikan pertimbangan aja. Begitupun nanti pas 2029 gue pengen nyalek, gue nggak bakal kayak orang-orang nunggu restu bapak ibu untuk nyalek. Kalau ibu nggak restuin, kalau bapak nggak restuin, aku nggak akan maju. Lah ya kagak lah. Gue mau maju nyalek atau enggak itu gue udah pengen. Dan nanti jadi apa enggak, titahnya di gue, bukan di orang lain. Karena gue merasa lebih tahu dibandingkan bapak ibu gue, kan begitu. Bukan gue durhaka, nggak ada urusannya. Enggak, kita nggak durhaka. Hubungan baik terus. Cuman memang pendapat mereka yang bukan ahlinya hanya dijadikan pertimbangan. Itu rasional. Ya kecuali bapakku itu mau politik, tentu restunya akan aku jadikan titah. Tapi kalau bukan ya ngapain kan gitu. Nah tadi itu soal perihal pribadi. Kalau menjadi pemimpin ya beda lagi konteksnya dong. Kelakuan kamu, kebijakan kamu berdampak untuk orang banyak, konteksnya berbeda nih. Omongan dan kepentingan rakyat alias mereka ini yang memberi pajak bagi daerah dan negaramu itu menjadi penting untuk kamu dengarkan. Karena ini bukan soal hidupmu sebagai presiden, ini soal negara, soal halayak banyak kan gitu. Begitupun saat kamu jadi Pak RT. Beda konteksnya sama tadi pas mau nikah kan gitu. Ya tentu kamu sebagai pemimpin harus lebih mendengarkan para pemberi pajak ini dibandingkan omongan guru dogma dan omongan orang tua kan gitu. Ya omongannya lu dengarkan, solusinya lu yang pikirin. Jangan solusi suruh mereka yang mikir, kan lu digaji. Ya kalau nggak tahu solusi jangan nyalon. Misal nih kamu dengerin ada bapak lagi main gaple ngeluh banjir, jangan nanya ke mereka, solusinya nggak bakal paham lah pemain gaple. Kamu yang cari solusinya. Yang penting keluh kesah mereka tolong dibantu kan gitu. Ya omongan kayak begini memang terdengar sedikit amoral atau amoral banget ya, nggak tahu deh, sedikit amoral lah. Ya kalau buat gue sih bukan amoral karena ini bukan soal moral gitu. Ini soal fakta kehidupan, fakta keras gitu loh. Kita kan berguru sama gurunda gue nih. Ya lu cek lah di bio gue, guru gue ada 3 tuh. Xi Jinping, waduh, Rio Hasan, Rocky Gerung. Nah begitu aja udah. Ya memang omongan kayak begini banyak pasti yang denger tuh merasa tersinggung. Ya, emang ini omongan kalau buat standar budaya Indonesia ya ini nggak sopan sih. Ya karena majority masih berpikir bahwa makna itu penting banget. Kenapa? Karena tidak semua orang punya EQ yang cukup untuk tidak berbuat amoral tanpa ditakuti makna. Itu fakta itu. Kalau urusan begini nih, berbuat jahat atau tidak, ini soal EQ bukan IQ. EQ. Orang kalau EQ-nya nggak sampai, dia berbuat jahat sama orang berbuat jahat tuh kalau nggak ada hukumannya. Kalau nggak ada yang konkret nih ya hukumannya ya. Tapi kalau orang yang EQ tinggi, kalaupun nggak ada hukuman, dia nggak akan berbuat jahat. Kenapa? Karena terlatih. EQ itu dilatih. IQ itu bawaan lahir. Naiknya sedikit kalaupun dilatih. EQ bisa dilatih. Yang perlu dilatih di bangsa ini adalah melatih EQ, mengurangi makna. Kan begitu. Tapi ya kalau emang EQ-nya rendah banget ya mau nggak mau emang mesti makan makna. Kalau nggak bahaya, bisa chaos. Makanya penting. Contoh buat orang mau bayar pajak nih, gimana? Mesti ada makna bernegara, nasionalisme, penting. Tapi ya kalau pemimpin harusnya nggak begitu tuh, harusnya nggak makan makna, karena dia levelnya pengambil kebijakan. Kalau dia juga ikut-ikutan makan makna, bagaimana ya gitu loh. Jadi kalau ditanya makna penting nggak? Penting banget. Tapi ya tadi kalau kamu bisa hidup dengan lebih sedikit makna, ku jamin keputusan di hidupmu akan lebih sering benar dibandingkan sebelumnya saat kau mabok makna. Ya aku begitu. Terus nanti bang, lu pas nyalon di 2029 emang gak bakal pakai makna tuh? Emangnya bisa menang? Kata siapa? Ya pakai makna juga lah. Cuman aku mencari makna yang blue ocean. Kalau mencari makna yang red ocean, cium-cium tangan engkong-engkong, cium tangan guru, ya gue kalah. Udah duit gue dikit, caranya basi pula. Gue pakai makna yang lain dong. Makna apa? Makna maju sebagai orang yang gak mabok makna. Itu kan makna juga. Dan enak, maknanya emang gue lakukan sehari-hari gitu loh. Jadi gak pakai bohong-bohong. Bukan karena makna yang red ocean tadi jelek ya, enggak. Tapi karena udah red ocean aja, gue gak mampu. Kalau di sana gue pasti kalah. Ya gak beda, mendingan beda aja kan. Makna yang baru gitu loh. Oke, adios, vamos, see you in the next videos. I love you all. Muah, no homo. Gracias amigo. Shoo!